Salam Bapak Ibu, selamat tahun baru buat kita semuanya. Ini pertama sekali saya melayani lagi dalam ibadah kul SIB Philadelphia di tahun yang baru, di tahun 2022 ya Bapak Ibu. Saya percaya semua jemaat kul SIB Philadelphia dalam keadaan sehat-sehat, selalu bersuka cita, selalu bersemangat untuk mengikuti ibadah kul. Demikian juga buat adik-adik ya yang tidak bisa hadir kumpul, boleh belajar firman Tuhan melalui grup ini, melalui video yang dikirim ini, dan biarlah ini memberkati kita semuanya. Kalau kita belajar sama-sama, kita percaya kasih daripada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, ini kita akan kembali belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat kasih anugerah-Mu, di mana Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali mengadakan ibadah kul SIB Philadelphia. Kami mau belajar akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau jamah setiap kami, Engkau rapi kami, Engkau kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami Bapa untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah kami selalu bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui firman yang kami dengar Tuhan pada malam hari ini, kami percaya kami akan dikuatkan dan dijadikan menjadi umat pemenang. Berkati setiap kami, bila mana ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan dan kelepasan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan belajar topik firman Tuhan, yaitu kemenangan di masa kering. Bapak Ibu, kita pasti ingin selalu hidup berkemenangan dalam kondisi atau keadaan seperti apapun yang akan kita alami. Dan di sini kita belajar bagaimana sih supaya kita menjadi pribadi orang percaya yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, sekalipun kita di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, seperti yang di dalam topik firman Tuhan ini, di masa kering. Bapak Ibu, kita belajar dari kitab Yeremia 17 ayat 8. Kitab Yeremia 17 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Inilah firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, orang percaya digambarkan seperti pohon, bukan semak belukar ya Bapak Ibu, dengan cara menancapkan akar-akarnya dengan kuat untuk memperoleh sari-sari makanan dari sang sumber kehidupan. Demikianlah kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang selalu mengalami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai Bapak Ibu. Dia akan selalu hidup, tidak akan mengalami yang layu daunnya Bapak Ibu ya. Dia tidak akan mengalami panas terik ya, dan daunnya tetap hijau ya, tidak khawatir dalam tahun yang kering. Demikianlah kehidupan kita bila mana kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu hidup di dalam Tuhan, dan kita selalu berpegang pada firman Tuhan, maka kehidupan kita akan selalu diberkati sekalipun kita di masa-masa yang kering. Bapak Ibu, sang sumber kehidupan adalah Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini, sehingga kita harus selalu hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita mengalami tahun-tahun yang kering, bahkan harus dapat menghasilkan buah sekalipun di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Kita harus menghasilkan buah. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi sesama kita Bapak Ibu. Orang percaya adalah orang yang seharusnya atau selalu mengandalkan Tuhan,
ia akan selalu mengikuti perintah Tuhan tanpa ragu dan menjadi pribadi yang taat akan firman Tuhan, tidak ragu untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang ingin selalu mengikuti perintah Tuhan tanpa ragu. Terlebih jangan sampai ada sungut-sungut. Mengiring Yesus, ya, harus setia sampai mati. Tidak ada sungut-sungut Bapak Ibu. Sehingga dalam masa kering pun ia selalu percaya dan bersyukur, ya. Kemenangan di masa kering bisa kita alami Bapak Ibu jika yang pertama, jika kita, ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan artinya menaruh kepercayaan 100%. Ya. Kita menaruh kepercayaan 100% kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dalam firman-Nya Yohanes 4 ayatnya yang ke-46 sampai dengan 53. Bapak Ibu, di sini menceritakan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Di saat Yesus kembali ke Galilea, Bapak Ibu, ya, di situ dia memberikan mujizat, membuat mujizat, ya, menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana. Pada saat itu pegawai istana ini berkata, dia mengajak Tuhan Yesus untuk ke rumahnya supaya anaknya disembuhkan, di mana anaknya sudah hampir mati. Artinya sudah sangat-sangat kritis Bapak Ibu. Sudah hampir mati. Tetapi Tuhan Yesus hanya berkata di dalam firman-Nya ini, maka Yesus berkata kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ya, di ayat 48. Ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta. Ini permintaan daripada pegawai istana itu supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Di sini menceritakan bahwa pegawai istana itu percaya 100%. Bila mana Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya, maka anaknya itu akan sembuh, maka anaknya itu akan pulih Bapak Ibu. Pegawai istana itu berkata ayat 49, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Apa kata Yesus kepadanya? Pergilah, anakmu hidup. Ya. Tuhan hanya menyuruh dia pergi dan berkata anakmu hidup. Maka pegawai istana itu percaya penuh dia. Maka dia pergi dari situ, dia pulang ke rumahnya, masih di tengah perjalanan udah datang yang mengatakan bahwa anaknya masih hidup, anaknya sudah disembuhkan. Dia bertanya kepada yang memberikan informasi tersebut, kira-kira kapan anak saya mengalami kesembuhan? Pada waktu itu dibilang kira-kira siang. Ternyata dia ingat waktu yang Tuhan berkata anakmu masih hidup itu sama dengan waktu kesembuhan anaknya. Itulah karena ada kepercayaan 100%. Sekalipun Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, dengan perkataan, dengan firman yang Tuhan berikan, anakmu masih hidup, dia percaya sepenuhnya, maka dia mengalami mujizat Bapak Ibu. Jadi inilah yang perlu kita lakukan. Mentaati Tuhan sepenuh hati akan mendatangkan mujizat bagi kita. Amin. Kita harus 100% percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun pergumulan saudara, percayalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Yang kedua, melekat terus menerus pada Tuhan Bapak Ibu. Kita harus melekat terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian kita adalah menempelkan diri kita pada Tuhan supaya tidak mudah lepas, terpaku dengan kuat. Kita benar-benar ada punya satu ikatan yang kuat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita lepas daripada Tuhan. Di saat kita lepas daripada Tuhan, kita tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa Bapak Ibu. Dan kita tidak akan mempunyai pengetahuan. Sebab oleh hikmat daripada Tuhanlah yang memberi kita pengetahuan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, hati kita atau iman kita harus selalu terpaut pada Kristus. Jangan lepas hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah kita selalu melekat. Kita selalu terus-menerus
melekat pada Tuhan. Saya percaya setiap kita ingin selalu berada dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Semua jemaat Kul SB Philadelphia harus terus menerus melekat pada Tuhan. Seperti dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 1 bagian A, akulah pokok anggur yang benar. Kita tahu ya, inilah firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jadi kita adalah ranting-rantingnya. Jadi kalau kita lepas dari pokok anggur yang benar, maka kita akan hidup seperti kehidupan yang sia-sia, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hidup dalam pokok anggur yang benar, maka kita akan menghasilkan buah, maka kita akan bertumbuh dengan baik. Dan di dalam ayat 4 bagian B, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Inilah Bapak Ibu, bila mana kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita tidak akan bisa berbuah, malah kita akan mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ingin selalu melekat pada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kemenangan di masa kering kita alami jika kita setia bergaul dengan Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jalani hidup ini dalam kebersamaan dengan Kristus Yesus yang telah kita rayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada Desember yang lalu. Di sini kita menandakan kepercayaan kita hanya Kristuslah juru selamat kita, maka bergaullah dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan diselamatkan. Terapkan prinsip kita, Bapak Ibu, bahwa kitalah yang mengikuti Kristus. Bukan Tuhan yang mengikuti kita, tapi kita sendirilah yang berprinsip harus mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus apapun situasinya. Saat kita pun di masa kering, masa-masa yang sulit, baik dalam ekonomi, kesehatan, apapun itu yang menjadi satu pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus selalu mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengalami banyak mujizat. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bila mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita setia bergaul dengan Tuhan. Kalau sudah Tuhan bersama dengan kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa saya bagikan. Marilah kita menjadi orang-orang yang setia bergaul dengan Tuhan. Yang pertama tadi, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, melekat terus-menerus pada Tuhan, dan setia bergaul dengan Tuhan. Kita harus menjadi umat yang setia, yang selalu mentaati perintah Tuhan. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Di masa-masa kering yang Tuhan izinkan kita hadapi, masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita akan mengalami kemenangan karena kita percaya penuh 100% percaya kepada Tuhan kita, bahwa Allah kita Allah yang sanggup, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah juru selamat, penolong kita. Amin. Dia menebus kita, dan di saat kita terus-menerus melekat pada Tuhan, dengan kebersamaan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami begitu kebahagiaan yang luar biasa. Ada sukacita yang selalu mengalir di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, bahkan di dalam kehidupan keluarga besar kita. Amin. Di dalam Amsal berkata, Amsal 23 ayat 18, Amsal 23 ayat 18, demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada bila mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Bila mana kita percaya sepenuhnya dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di saat kita bergaul dengan Tuhan, setia bergaul dengan Tuhan, kita akan selalu memiliki harapan. Ya, kita tidak akan hilang harapan, Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhiri firman Tuhan ini di dalam doa. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu.
Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami, Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami semua Jemaat Kul SB Philadelphia dimanapun kami berada, kami percaya sepenuhnya kuasa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, dan kami ingin terus menerus Tuhan melekat pada Tuhan dan setia bergaul dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan. Sebab jalan kebenaran Tuhan akan selalu menerangi di setiap langkah kami Bapa. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami ya Tuhan. Berkati setiap kami, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai pada orang tua. Berkati ya Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, apapun usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau buat berhasil, Engkau memberkati kami. Di saat kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, kami hanya mengandalkan kuasa-Mu Tuhan, maka berkat Tuhan berkelimpahan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau jadikan kami bagaikan pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, yang tidak pernah mengalami panas teriknya matahari, Bapa, yang tidak pernah mengalami kekeringan, bahwa Tuhan selalu mencukupkan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perlukan Engkau cukupkan. Engkaulah Tuhan kiranya yang berikan kami kekuatan dan sukacita. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan, kekuatan bagi yang lemah, dan harapan bagi orang yang berputus asa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami selalu sukacita yang berlimpah-limpah. Berkati keluarga demi keluarga yang tidak bisa bahas sebutkan satu persatu. Kami berharap Tuhan, di minggu-minggu berikutnya Tuhan, bahkan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami Tuhan mujizat demi mujizat, sehingga kami boleh ibadah melalui tatap muka dengan semua jemaat yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan persatukan kami kembali, kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Ampunilah kami di setiap usaha kami, kuduskan sucikan kami, layakkan kami Bapa untuk selalu memuji menyembah Engkau. Kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat-Mu pada malam hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, terima kasih buat kita semuanya yang sudah mengikuti ibadah kul ini. Mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya kita boleh ibadah kul dengan tatap muka bersama-sama. Dan malam ini juga sebenarnya boleh saja kita tatap muka, tapi kalaupun ada yang belum bisa mengikuti, ikutilah melalui video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.